telah diberikan kepada kami. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam presentasi modul ajar kami pada hari ini. Jadi, tujuan kami melakukan presentasi modul ajar ini ke Bapak Ibu Guru adalah kami ingin meminta masukan serta saran mengenai modul ajar yang telah kami buat. Jadi tanpa memperpanjang waktu, kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman untuk menjelaskan modul ajar. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi, di sini kami membuat modul ajar mengenai materi tentang besaran dan satuan. Adapun susunan dari modul kami yang pertama itu ada informasi umum. Informasi umum ini berisi identitas, yakni instansi, alamat, mata pelajaran, kelas, semester, topik, dan juga alokasi waktu. Jadi alokasi waktu yang kami upload di sini yaitu 2 jam pembelajaran. Untuk materi ini hanya 2 jam pembelajaran. Yang kedua itu ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini yang kami paparkan untuk besaran dan satuan ini, peserta didik mampu membedakan besaran pokok dan juga besaran turunan, serta memberikan contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terus memahami cara kerja dan fungsi alat ukur, serta menggunakannya dengan benar, serta mampu menyajikan hasil pengukuran dan analisisnya dalam bentuk laporan atau presentasi. Yang kedua itu ada tujuan pembelajarannya. Melalui metode demonstrasi atau simulasi, siswa dapat menganalisis konsep besaran, satuan, dimensi, dan alat ukur. Yang kedua, melalui pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi besaran pokok dan besaran turunan, serta satuan yang digunakan dalam sistem internasional dengan cermat. Yang ketiga itu ada peserta didik mampu melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur, serta mencatat hasilnya dengan teliti. Yang keempat, peserta didik mencatat hasil pengukuran pada tabel, menganalisis data, dan menyajikan laporan pengukuran secara tertulis. Yang terakhir, membandingkan hasil pengukuran antara kelompok dan menemukan kemungkinan kesalahan di pengukuran. Yang berikutnya ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini berisi manfaat dari modul. Dengan melakukan berbagai kegiatan pada pembelajaran ini, peserta didik mampu menganalisis pengertian besaran, pengertian satuan, dimensi, dan alat ukur, serta mampu mengidentifikasi besaran pokok dan besaran turunan, serta mengolah dan menyajikan data hasil pengukuran dengan sistematis menggunakan tabel dan grafik sederhana. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Di sini pertanyaan pemantik yang kami susun hanya satu, yaitu apa yang kalian ketahui tentang pengukuran dan dalam kehidupan sehari-hari, contoh besaran apa saja yang sering kalian ukur. Selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran, yakni peserta didik memahami konsep besaran dan satuan, mengklasifikasikan jenis besaran, menggunakan alat ukur dengan benar, serta mengaitkan pengukuran dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Nilai profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan yakni bernalar kritis, mengaitkan konsep dengan aplikasi nyata, gotong royong, kerjasama dalam kegiatan praktikum dan diskusi kelompok, mandiri, melatih keterampilan pengukuran secara individu. Materi pembelajaran yang pertama, pengertian besaran pokok, besaran turunan, satuan, dan dimensi dengan benar melalui pengamatan dan diskusi. Yang kedua, menggunakan alat ukur dengan tepat seperti misdan, stopwatch melalui demonstrasi dan praktik langsung. Model dan metode pembelajaran, modelnya saintifik dan metodenya demonstrasi. Media dan bahan. Media pembelajarannya buku guru dan buku siswa kelas 10, PowerPoint, video pembelajaran, alat ukur, alat dan bahan pembelajaran, LCD, laptop, dan LKPD. Yang berikutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan, deskripsi kegiatan. Kegiatannya itu ada di pendahuluan.
persiapan dan motivasi. Itu guru memberikan salam, menyapa dan mengkondisikan siswa pada situasi yang menyenangkan. Siswa dan guru berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh salah satu siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikutnya, guru memeriksa kehadiran siswa. Berikutnya, guru membuka pembelajaran dengan pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang pengukuran dalam kehidupan sehari-hari? Contoh besaran apa saja yang sering kalian ukur? Yang berikut, peserta didik memberikan jawaban terkait pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Yang berikut, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipakai. Alokasi waktunya 20 menit. Yang berikutnya ada kegiatan intim. Deskripsi kegiatannya itu ada eksplorasi. Guru menjelaskan konsep besaran pokok, panjang, masa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya dan jumlah zat, serta besaran turunan, kecepatan, gaya, dan energi. Guru menjelaskan satuan internasional yang digunakan untuk setiap besaran pokok, misalnya meter, untuk panjang, kilogram, untuk massa, dan detik, sekon, untuk waktu. Guru mendemonstrasikan penggunaan alat ukur seperti mistar untuk mengukur panjang benda, timbangan untuk mengukur massa, dan stopwatch untuk mengukur waktu. Yang berikutnya ada elaborasi. Siswa dibagi dalam kelompok kecil dan diberi tugas untuk mengukur panjang, massa, dan waktu beberapa objek di sekitar mereka. Misalnya panjang meja, panjang buku, waktu untuk berjalan dari satu titik ke titik lain sesuai LKPD. Setiap kelompok menggunakan alat ukur yang telah disiapkan oleh guru dan mencatat hasil pengukuran serta satuan yang digunakan. Siswa diminta mengkonversi satuan hasil pengukuran ke dalam satuan lain yang lebih besar atau lebih kecil. Misalnya mengubah 500 cm menjadi 5 meter atau 2000 gram menjadi 2 kg. Untuk kegiatan inti, waktu yang diperlukan itu 60 menit. Selanjutnya KR. Masih ada lanjutan. Yang terakhir itu konfirmasi, diskusi dan tanya jawab. Guru mengarahkan diskusi untuk membahas hasil pengukuran yang dilakukan siswa. Siswa membandingkan hasil pengukuran antar kelompok. Guru memberikan klarifikasi jika ada kesalahan dalam penggunaan alat ukur atau konversi satuan. Guru menekankan pentingnya ketepatan dalam penggunaan satuan baku dan pengukuran untuk mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipercaya. Yang berikutnya penutup. Refleksi. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Seperti apa yang telah dipahami siswa, apa yang belum dipahami siswa, bagaimana perasaan siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan datang. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Siswa diberi kepercayaan untuk bertanya dan mendiskusikan hal-hal yang belum dipahami. Jadi alokasi waktu untuk penutup ini 20 menit. Yang berikut kesimpulan. Guru merangkum hasil pembelajaran, menyimpulkan pengertian besaran pokok, besaran turunan, dan pentingnya satuan baku dalam pengukuran. Guru memberikan penguatan bahwa pengukuran yang tepat dan menggunakan satuan yang baku adalah dasar untuk penelitian dan kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa yang dipimpin oleh salah satu siswa.
Yang berikut asesmen penilaian. Yang pertama, asesmen formatif, observasi saat diskusi dan praktik pengukuran, tes singkat tentang konsep besaran, satuan, dan alat ukur. Yang kedua, asesmen sumatif, laporan hasil pengukuran yang dinilai berdasarkan ketelitian data, sistematika penulisan, dan analisis kesalahan. Presentasi kelompok mengenai pengukuran dan aplikasi besaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, asesmen sikap, penilaian sikap jujur, teliti, bertanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama selama praktik dan diskusi. Jadi baik, di modul ajar yang kami buat ini dilengkapi dengan bahan ajar, LKPD, dan juga video pembelajaran. Yang pertama ini ada bahan ajar mengenai materi besaran dan satuan. Dan ini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, besaran dan satuan. Ada tujuan pembelajarannya, terus dengan petunjuk kerja. Alat dan bahan yang diperlukan, serta langkah-langkah kerja. Yang terakhir adalah video pembelajaran. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan modul ajar. Waktu dan kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Ibu Guru. Mungkin ada saran dan solusi atau masukan mengenai modul ajar yang telah kami buat. Menurut saya perlu diperhatikan sedikit pada saat di bagian tahapan-tahapan di atas, karena tadi yang Ibu lihat ada yang satuan itu harusnya berat itu kemana, kan tadi kilogram itu dihitung di satuan panjang. Coba nanti kamu lihat kembali, karena tadi waktu penyampaian pemaparan materi seharusnya itu kan di satuan berat kilogram. Nah, masanya itu. Jadi harus diperhatikan, dibahas lagi secara baik. Untuk tampilannya bagus, tapi kalau bisa nanti tadi Ibu lihat ada beberapa animasi itu yang menutupi tulisan yang sudah dibuat. Lalu yang berikut untuk isi dari apa yang sudah kalian kerjakan itu dari Ibu sudah baik, hanya ada beberapa itu yang perlu dirubah. Itu untuk secara umum. Kalau lebih spesifik mungkin nanti tambahkan oleh Ibu Mari. Oke, kalau dari saya sudah lihat lebih bagus, tapi bisa tolong Ibu kalau kembali lihat di teman-teman. Lagi mengajar anak SMP. Saya bisa bacakan ulang. Oh ya, jadi kan kalian pertanyaan kan secara umum itu apa yang kalian ketahui tentang pengukuran. Nah, ini untuk anak SMA kelas 10 itu juga baik, tapi sebaiknya itu ini kita lebih spesifik lagi ya, misalnya apakah anak-anak atau adik-adik pernah mengukur sesuatu gitu ya. Nah,
misalnya mungkin lebih spesifik anak-anak lebih masuk di otaknya gitu. Oh iya kita punya ukur ini. Setelah mereka jawab semua itu baru mereka dikasih kesimpulan iya jadi materi kita hari ini tentang pengukuran, baru jelaskan sudah itu tentang itu dia punya pengukuran tadi punya kilogram tadi itu apa ya, harga itu apa satuannya apa ya. Jadi yang ibu koleksi hanya itu saja. Kalau untuk semua materi tadi sudah lengkap, sudah bagus itu memang nanti dia mengerti anak-anak dengan cepat karena sudah berinci dan lebih sederhana. Oke, itu saja. Coba buka di jam pelajaran di atas paling atas alokasi waktu paling atas 2 jam 1 jam pelajaran berapa menit? Kalau SMP berapa menit? Iya. Atau ini pembuat secara umum tidak ada untuk SMP atau SMA. SMP, teman. Ini adalah itu kelas 10 dan itu sama itu 1 jam 45 menit total 2 jam berarti 90 menit jadi cinta ada 100 menit jadi lebih 10 menit kalau bisa waktu jadi lebih teliti lagi sebenarnya kesalahan kecil saja terus di mata pelajaran di LKPD pelajarannya model pelajaran atau mata pelajaran? Model pembelajaran. Model pembelajaran apa? Saintifik. Mata pelajaran. Mata pelajaran. Kalau mata pelajaran itu kalau seperti fisika tuh. Kalau IPA itu Model pembelajaran dari saya itu sebagai peliti. kalau SMA 45 menit. Ini mata pelajaran itu kecil. Iya. Rencana pembelajaran. Mohon maaf, coba geser slide-nya ke atas di alur pembelajaran. Ini penutup jadi. mereka selalu taruh di keping badan di depan. Mereka ada sambil berdiskusi dari Oh iya. Di terakhir. Penutup mereka 20, awal 20, inti 60, jadi kamu punya total itu 100. Nanti dihitung bagaya di situ kira-kira awalnya kamu ambil berapa menit, Dia terus terus intinya berapa dengan di bawahnya. Kalau misalnya kamu awal 15, akhir 15 bisa dapat 90. berarti lebih. Dia lebih serius dari 10 menit. Dia terlalu lama kesimpulan. Nanti diperhatikan. Geser lagi ke bawah. Kayaknya Bu Aiti dobel itu Trisala. Tidak. yang di kesimpulan Dobel ini. Sisi sasaran. Dengan doa di bawah lagi. Tadinya tidak mungkin itu dalam pelajaran 2 kali 2 menit. Oke, dan saya ya Nenek, mungkin teman-teman tadi yang itu, kalau ini kan kamu ambil kebetulan satunya basic fisika, besaran dan satuan. Jadi karena kamu ambil kelas 10 pas, 10. Ini kan tentang kurikulum merdeka tuh. Jadi ini fase E. Mungkin ada sudah tahu. Terus di sini nanti kalau yang ini kamu pakai permen yang lama atau permen yang baru. Sekarang kan kalau untuk di kurikulum kan dia pakai yang baru. Jadi ada modal pembelajarannya, ada model pembelajarannya.
Terus ada, tadi saya lihat di situ tidak ada ya. Nanti ini sudah di ACC oleh dosen atau belum? Sudah. Entah kalau misalnya mungkin aturannya beda ya, sebenarnya kalau kami kemarin dari pengawas itu beda. Makanya ini ibu terapkan yang entah mungkin kamu ikut alur yang diajarkan oleh dosen, tapi ini ibu sekedar masukkan saja ya. Kalau kemarin itu kami ada namanya model pembelajaran, terus dengan yang masih banyak lagi mungkin di atas, bagian atas itu kamu ada kekurangan tadi. Ini kan modul pembelajaran, toh? Ya. Coba lagi dari atas, dari awal. Nah, fase juga tidak tulis itu kira-kira mau tahu bagaimana. Karena di sini kan atau mungkin sistematikanya beda, tapi kalau untuk SMA untuk di seluruh provinsi ini menggunakan itu. Oke. Terus ini ibu jelaskan sesuai dengan yang ada di SMA yang pengawas turun ya. Jadi di situ ada yang pertama itu ada nama penyusun, seharusnya ada semua ya. Terus instansi, alamat, tahun penyusun, jenjang sekolah, terus fasenya, terus elemen atau domain CP-nya apa-apa, supaya ketika kamu jelaskan ke anak-anak itu kamu tidak bingung. Contoh misalnya di situ mengamati, mempertanyakan, nah itu yang punya elemennya. Terus alokasi waktu tadi ada, alokasi waktu ada 2 JP. Kalau untuk besaran dan satuan 2 JP kurang ya. Terus dengan kata kunci misalnya, oh di situ ada notasi ilmiah, ada besaran, ada apa dan lain-lain. Sebenarnya kalau misalnya secara terperinci beda dengan yang kamu jelaskan ya. Tapi ibu ikuti sejak alur yang kamu jelaskan ya. Ibu tinggal menambahkan. Kebetulan di sini ibu spesifiknya di fisika, jadi besaran dan satuan. Ada beberapa yang kamu keliru di situ. Yang pertama tadi sudah dia masukkan oleh teman guru, pertanyaan pemantik. Yang kalian mengerti tentang pertanyaan pemantik itu yang benar. Pertanyaan pembuka yang mengarah ke materi. Oke, pertanyaan pembuka yang mengarah ke materi. Banyak yang di luar itu menganggap bahwa anak SMA itu berarti jenjang yang sudah paling paham sudah. Sebenarnya kalau kita masuk ke kelas itu, menurut ibu yang selama ini sudah berapa tahun ibu mengajar itu tuh banyak yang masih susah karena SMP-nya juga masih kosong. Karena SMP-nya kan mereka dapat IPA umum, SMA kan baru spesifik. Jadi kadang kami harus mengulang kembali. Permisi kadang materi matematika dasar saja itu kan masih mengulang. Jadi di sini untuk pertanyaan pemantiknya lebih banyak lagi. Itu yang kamu punya itu apa yang kalian ketahui tentang pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh besaran apa saja yang sering kalian ukur. Mungkin dengan yang lain lagi. Contoh misalnya di sini kalau ibu punya ini pertanyaan pemantik ada berapa ini? Ada 2, 4, 5. Itu contoh misalnya kira-kira yang mungkin ada di depan kalian itu ada, kalian lihat ada meja, ada kursi. Pernah tidak dalam bayangan kalian mengukur ini? Ataukah jubin lantai itu? Pernah tidak? Sebenarnya, ataukah jendela? Kamu lihat dari setiap sisi jendela itu sama atau tidak? Kenapa sama? Nah, itu yang dinamakan dengan pertanyaan pemantik. Nah, supaya bisa membuka mereka untuk memahami kita punya materi. Jadi biar materi sulit apapun, ketika kita mempunyai banyak pertanyaan pemantik, mereka pasti akan lebih paham. Terus profil pembelajaran oke. Hanya mungkin tulis bergotong royong. Bergotong royong. Ya royong. Ya. Ada di situ bergotong royong ya. Terus sebelah bawah nanti untuk model pembelajarannya nanti lihat sesuai dengan dia punya materinya ya. Mempunyai itu kan pakai saintifik. Kalau ibu sarankan lebih bagusnya Discovery Learning ya. Lebih bagus. Diskusi kelompok. Kamu di bawah tadi kan ada LKPD yang diskusi kelompok toh. Nah, kamu harus mengambil model pembelajaran sesuai dengan kamu punya penerapan materi.
Contoh misalnya di bawah kamu diskusi kelompok, terus model pembelajarannya beda. Nah, itu bagaimana? Terus ke bawah lagi. Medianya juga begitu, media yang mendukung dengan kamu punya model pembelajaran. Oke, alat dan bahan pembelajaran. LCD laptop, LKPD. Di situ ada LCD laptop dan masih banyak yang lain sebenarnya. Ada Mistaka, ada apakah? Karena itu kan sangat membutuhkan. Kamu kan di dalam besaran dan satuan kan kamu pasti akan menjelaskan tentang panjang. Panjang itu selain itu kan pasti kamu membutuhkan mistar, membutuhkan lagi yang lain. Nah, itu kamu harus itu ada alat dan bahan itu. Terus ke bawah lagi. Nah, kegiatan inti itu nanti diperhatikan ya. Pendahuluan itu bisa taruh 15 menit. Intinya itu bisa 60 boleh. Terus dengan akhirnya 15. Terus refleksi di sini, mana coba stop di refleksi? Ya, sebelah atas kan dulu. Ya, refleksi di situ kamu bikin refleksi siapa-siapa, peserta didik dan pendidik. Ya harus dua ya. Jangan hanya refleksi peserta didik tapi guru tidak. Belum tentu guru itu di dalam itu mengajar selalu benar. Jadi yang pertama bikin saja refleksi untuk peserta didik, yang kedua refleksi untuk guru. Oke. Terus kesimpulan di sini nanti kamu kita umpan balik lagi ke anak-anak. Setelah itu baru kita memberikan ke kesimpulan. Kalau untuk asesmen itu nanti formatif, sumatif, itu nanti kamu tinggal pandai-pandai lihat sesuai dengan dia punya pengertiannya. Jadi dalam kelas itu kita dulu sudah bisa misalnya, oh ini bagian dari ini nilainya bagian apa. Misalnya diskusi kelompok itu nilainya bagian apa, ya aktif atau tidak ya. Oke, lanjut. Bahan ajar. Nah, bahan ajar ini nanti sesuai dengan komponnya itu di atas kan. Kamu ada taruh jam, ada taruh itu, seharusnya alat dan bahan itu nanti punya. Ke bawah harus sinkron ya. Tidak boleh di bawah komputer lain, di atas komputer lain. Ya, kalau untuk materi, ibu tidak omongkan menurut ibu besaran dan turunan ini lumayan gampang, tergantung kita dulu guru yang membawakan materi. Dengan yang tadi ya, dengan kompunya materi tadi, ingat Bapak ya, itu yang panjangnya itu kilometer-meter ke apa, terus kalau misalnya massa itu yang dengan kilogram dan lain-lain. Pokoknya selalu ini. Nah, pertanyaan refleksi itu gampang-gampang. Itu begitu juga Bu. Yang ada di dalam kelas tuh, dalam kelas itu banyak. Kalau kamu masuk jendela, ubin lah ini, kita bisa ukur. Tidak perlu kita harus mengambil contoh, oh ambil bila di luar, kita ukur. Tidak perlu. Sudah ada di punya medianya yang di dalam kelas, sudah banyak. Hanya kamu tinggal membawa alat dan bahan untuk mendukung saja. Oke, mungkin dari itu, mungkin dari ibu itu saja. Mungkin ibu pun banyak ya, maaf ya. Kebetulan memang khas di sini. Model tadi kamu berikan bagaimana model pendekatan saintifik terus? Itu hanya saintifik. Tidak, kalau saintifik itu dia pendekatan, modelnya lain. Model pembelajaran. Saintifik itu pendekatan. Kalau model pembelajaran contoh misalnya discovery learning atau problem based learning, nah itu yang dinamakan model pembelajaran. Nah, karena kamu sesuai dengan kamu punya itu kan tugas kelompok. Kalau saintifik itu pendekatan, modelnya Ini kamu ikut dari internet atau kamu buat sendiri? Model ini dari dosen memang yang pasti. Kamu dia harus buat demonstrasi menggabungkan dengan demonstrasi. Tapi ada tugas kelompok di sana.
Iya sebenarnya. Ada dong. Itu dia tuh Itu kan harusnya discovery learning dong. Iya. Nah, Kita kan menggabungkan metode saintifik dengan tambah model saintifik dan demonstrasi. discovery learning. Harus sinkron dengan Saintifik itu kan cuma pengetahuan, tanya jawab. Nah, itu berarti di dalam kelas kamu hanya Ya, murid menjawab. Sementara kamu punya di bawah tadi ada bilang diskusi kelompok. Kamu ambil modelnya harus sesuai dengan apa yang kamu jelaskan di bawah. Contoh misalnya kamu bikin itu apa tuh? Berarti sebelah bawah kamu hanya benar-benar hanya jawab saja, jangan lagi kesemasuk dengan itu yang kelompok. Kalau demonstrasi itu kan dia hanya memperagakan barang, kamu itu alat tadi. Mereka tidak berdiskusi. Kamu hanya menjelaskan di depan baru mereka. Berarti ya kamu gurunya lebih peran penting di dalam kelas ketimbang anak-anak. Sementara kalau kurikulum merdeka kan kita belajar kan murid harus lebih aktif daripada guru. Nah, gitu. Kamu lihat lagi itu ya. Lihat lagi. Karena demonstrasi kan kita di depan yang memperagakan, mereka di belakang menjawab. Mereka hanya benar-benar menjawab tuh. Kita guru yang aktif, mereka yang hanya duduk dan menjawab. Sementara kalau kurikulum merdeka kita dituntut untuk murid lebih aktif daripada guru. Nanti coba masih dia mendosen lagi ya. Itu model. Mungkin dari mereka bapak ibu guru itu